Shalom Bapak Ibu juga teman-teman yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kita akan segera memasuki hari Minggu. Hari di mana kita akan bersama-sama berkumpul, beribadah dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita datang ke gereja, saya ingin mengajak Bapak Ibu juga teman-teman sekalian untuk mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu, supaya kita lebih siap dan lebih mudah mencernanya. Saya akan memulai dengan mengajak Bapak Ibu mendengarkan penjelasan singkat sebagai persiapan hati menyambut firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita di minggu ke-6 setelah Trinitatis yang ditetapkan oleh HKBP dengan topik minggu saling menolong didasarkan pada 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai 8. Saya akan membacakan bagi kita semua. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu, jikalau Engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu juga teman-teman yang dikasih Tuhan, kitab 3 Yohanes mungkin bukanlah kitab yang sering kita baca, karena ini adalah salah satu kitab terpendek dalam perjanjian baru. Namun justru di dalam kitab yang pendek dan singkat ini, Tuhan memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang bagaimana setiap dari kita, orang percaya, dapat mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Surat ini ditulis oleh Rasul Yohanes kepada seorang jemaat bernama Gaius. Mungkin ada pertanyaan di dalam benak kita, siapa sebenarnya Gaius? Menariknya, nama Gaius bukan hanya dimiliki oleh satu orang di dalam Alkitab. Pada zaman Romawi, nama ini cukup umum, di mana Perjanjian Baru sendiri mencatat beberapa orang yang bernama Gaius, yaitu Gaius dari Makedonia yang menjadi rekan perjalanan Paulus, Gaius dari Derbe yang juga menemani Paulus dalam perjalanan misinya, Gaius dari Korintus yang membuka rumahnya bagi Rasul Paulus dan menjadi tuan rumah bagi jemaat di kota itu, serta Gaius yang menerima surat 3 Yohanes. Sebagian besar ahli Alkitab berpendapat bahwa Gaius dalam surat ini kemungkinan adalah pribadi yang berbeda dari ketiga Gaius lainnya. Walau demikian, ada hal yang menarik karena dari seluruh nama Gaius itu, mereka semua dikaitkan dengan pelayanan Injil. Mereka bukan tokoh yang mencari ketenaran, tetapi adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mendukung pekerjaannya. Khusus Gaius dalam 3 Yohanes, Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa ia seorang rasul, atau pengkhotbah terkenal, atau seseorang yang melakukan mukjizat. Namun selama hampir 2000 tahun, namanya selalu dikenang karena kesetiaannya kepada Tuhan. Hubungan Rasul Yohanes dan Gaius juga sangat dekat. Sejak awal pertama, di dalam 3 Yohanes, Rasul Yohanes menyapanya dengan kata-kata, "Saudaraku yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran." Bahkan dalam surat yang singkat ini, Yohanes beberapa kali menyebut Gaius sebagai yang kekasih. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan mereka bukan sekedar hubungan antara pemimpin dan anggota jemaat, tetapi hubungan seorang bapa rohani dengan anak rohaninya. Yohanes mengenal kehidupan Gaius, mendengar kesaksian tentang imannya, dan bersukacita karena Gaius tetap hidup dalam kebenaran. Ada juga hal yang menarik jika kita melihat bahasa asli di dalam Perjanjian Baru. Dalam ayat 5, Yohanes bahkan memuji Gaius karena ia bertindak setia. Kata yang digunakan adalah kata pistos, yang berarti dapat dipercaya dan dapat diandalkan juga. Jadi, Yohanes tidak sedang memuji Gaius karena kepandaian atau mungkin kekayaannya. Ia dipuji karena hidupnya konsisten mencerminkan imannya kepada Kristus. Ia dapat dipercaya dan juga dapat diandalkan. Lalu pada ayat ke-6, Yohanes juga berkata bahwa Gaius menolong mereka dalam perjalanan. Kata menolong yang tersurat di dalam ayat 6 ini adalah kata propempo, yang artinya membekali seseorang dengan segala yang dibutuhkan
agar seseorang itu bisa melanjutkan perjalanannya dengan baik tanpa merasa khawatir. Jadi ketika para pemberita Injil singgah di rumah Gayus, ia bukan hanya menyediakan tempat untuk mereka beristirahat. Ia memberi makanan, menyediakan tempat tinggal, dan membekali mereka sehingga mereka dapat melanjutkan perjalanan untuk memberitakan Injil ke kota-kota berikutnya. Nah, ini menarik karena pada masa itu hal ini sangat penting. Tentu belum ada hotel pada masa itu ataupun penginapan yang aman bagi para pemberita Injil. Mereka pun memilih untuk tidak menerima bantuan dari orang-orang yang belum percaya karena itu bisa membahayakan kondisi mereka. Karena itu, ketika mereka ada dalam kondisi demikian, mereka sangat bergantung pada keramah tamahan atau penerimaan jemaat, seperti halnya oleh Gaius. Nah, melalui kesetiaannya dan kesediaannya membekali orang lain, Gaius ikut mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ia mungkin tidak berdiri di mimbar seperti seorang pengkhotbah. Ia juga tidak melakukan perjalanan misi seperti seorang misionaris. Tetapi melalui apa yang ia lakukan, Injil terus diberitakan. Itulah sebabnya Yohanes menyebut orang-orang seperti Gaius sebagai rekan sekerja bagi kebenaran. Saudara dan juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu, saya ingin mengajak kita merenungkan 3 pertanyaan sederhana, mungkin juga bisa dijawab setelah kita mendengarkan khotbah di gereja. Yang pertama, ketika Bapak Ibu juga teman-teman datang kepada Tuhan, apakah kita lebih sering memikirkan apa yang ingin kita terima? Atau bagaimana hidup kita dapat menjadi berkat bagi orang lain? Kedua, adakah seseorang di sekitar kita yang sedang membutuhkan perhatian, dukungan, atau pertolongan, tetapi mungkin kita belum menyadarinya? Ketiga, jika suatu hari nanti hidup kita harus dikenang, atau Tuhan memanggil kita untuk kembali kepadanya, apakah kira-kira yang akan diingat orang dari hidup kita? Apakah hanya tentang sesuatu yang kita kumpulkan di dalam kehidupan kita atau harta benda kita untuk diri kita sendiri? Atau apakah kita sudah membuat mereka bisa mengingat tentang apa yang kita berikan bagi pekerjaan Tuhan dan bagi sesama? Sebagai persiapan menyambut hari Minggu, saya ingin mengajak Bapak Ibu juga teman-teman sekalian melakukan satu tindakan kasih yang sederhana. Cobalah menghubungi seseorang atau saudara kita yang sudah agak lama tidak kita sapa. Atau silakan bawa pulang warta jemaat atau screen capture warta jemaat digital di mana nama-nama orang sakit atau saudara kita yang sedang lemah dan duka cita ada dituliskan di sana. Lalu cobalah mengunjungi mereka atau berikan mereka dukungan dan bantuan dalam hal-hal yang lebih konkret, bukan hanya sekedar kata-kata atau doa. Selain itu, kita juga mungkin bisa membantu tetangga kita yang membutuhkan atau sekedar meluangkan waktu untuk orang-orang yang memerlukan pendengaran dalam pergumulan mereka. Mungkin tindakan itu terlihat kecil atau dalam hal ini kita anggap remeh. Namun sebenarnya melalui tindakan-tindakan yang sederhana seperti itulah Tuhan sering menyatakan kasih dan pemeliharaannya kepada dunia. Mari kita datang beribadah pada hari Minggu nanti dengan hati yang siap menerima firman Tuhan dan siap untuk dibentuk menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.